Pernah nggak sih kalian lihat peta dunia terus mikir, ini siapa sih yang gambar? Beberapa perbatasan kelihatannya rapi ya, ngikutin alur sungai atau puncak gunung. Tapi, ada juga yang kelihatannya kayak, ya, coretan acak yang super kacau. Nah, di balik setiap garis aneh itu, ternyata ada cerita yang luar biasa. Pertanyaan kayak itu tuh yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Kita akan menjelajahi beberapa perbatasan paling absurd di dunia, mulai dari yang aneh dan lucu, sampai yang, ya, memisahkan keluarga secara tragis. Jadi siap-siap ya, karena ini adalah kisah-kisah nyata di balik garis-garis aneh di peta. Oke, perhentian pertama kita, Eropa. Di sini ada sebuah kota yang seolah-olah sengaja dirancang buat bikin petugas pos dan GPS pusing 7 keliling. Selamat datang di Baarle, kota puzzle yang mustahil antara Belgia dan Belanda. Ini bukan sekedar perbatasan garis lurus biasa ya. Coba deh bayangin sebuah kota yang dipecah-pecah jadi 22 kantong wilayah Belgia atau enklave yang tersebar acak di dalam wilayah Belanda. Benar-benar kayak potongan puzzle yang sengaja diobrak-abrik. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Di dalam beberapa kantong wilayah Belgia itu, ada lagi kantong-kantong wilayah Belanda yang lebih kecil. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini negara di dalam negara lain. Nggak heran kan ada yang bilang ini tuh kayak inception-nya perbatasan. Terus, gimana rasanya tinggal di sana? Ya, dapur Anda bisa aja ada di Belanda, tapi ruang TV Anda ada di Belgia. Ada kafe yang bahkan harus nutup separuh mejanya lebih awal karena aturan di negara satunya beda. Dan puncaknya, orang-orang sampai rela mindahin pintu depan rumah mereka beberapa meter cuma buat pindah negara, demi pajak yang lebih rendah. Inilah yang terjadi kalau perbatasan dibuat jauh sebelum ada Google Maps. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya. Dari tempat yang diperebutkan dengan sangat rumit, kita pindah ke sebidang tanah yang tampaknya nggak diinginkan oleh negara manapun. Inilah anomali aneh di perbatasan Mesir dan Sudan. Jadi masalahnya itu berawal dari dua peta warisan Inggris. Peta dari tahun 1899 ngasih wilayah pesisir berharga bernama segitiga Halaib ke Mesir. Tapi, peta lain dari tahun 1902 malah ngasih wilayah itu ke Sudan. Bisa ditebak kan? Kedua negara sama-sama ngotot mengklaim wilayah yang lebih berharga itu. Masing-masing pakai peta yang menguntungkan mereka. Pertanyaan ini nih yang membuka sebuah keanehan luar biasa. Karena masing-masing negara bersikeras pada peta pilihan mereka untuk dapatin segitiga Halaib, malah ada sebidang tanah lain yang secara nggak sengaja terbuang dari kedua peta. Ini menciptakan situasi yang hampir nggak ada duanya di dunia. Dan inilah dia, Bir Tawil. Logikanya gini, kalau Mesir atau Sudan mengklaim Bir Tawil, itu artinya mereka harus melepaskan klaim atas segitiga Halaib yang jauh lebih bernilai. Hasilnya? Ya, nggak ada yang mau ngakuin. Ini secara harfiah adalah tanah tak bertuan, satu-satunya daratan di bumi di luar Antartika yang nggak dimiliki oleh negara manapun. Oke, selanjutnya kita terbang ke Amerika Utara, di mana sebuah kesalahan pemetaan sederhana aja bisa menjebak seluruh kota. Ini adalah kisah tentang sebuah kota Amerika yang secara geografis terputus total dari negaranya sendiri. Kenalin, Point Roberts, Washington. Secara teknis ini bagian dari Amerika Serikat, tapi lokasinya terdampar di ujung semenanjung yang nyambungnya malah ke daratan Kanada. Bayangin aja kayak pulau Amerika yang dikelilingin sama Kanada dan lautan. Aneh kan? Jadi, apa artinya ini buat penduduknya? Kalau kamu mau pergi ke bagian lain Amerika dari Point Roberts, kamu harus melakukan perjalanan internasional. Kamu harus keluar AS, masuk Kanada, nyetir puluhan kilometer, terus keluar Kanada, dan masuk lagi ke AS. 4 kali melintasi perbatasan cuma buat katakanlah belanja di kota sebelah di negaramu sendiri. Ini bikin hal-hal yang harusnya simpel jadi super rumit. Anak-anak di sini butuh paspor cuma buat ikut pertandingan olahraga sekolah di negara mereka sendiri. Sebuah pengingat harian bahwa mereka itu hidup di atas kesalahan pemetaan di masa lalu. Sekarang kita beralih ke sisi yang lebih kelam. Karena terkadang garis-garis aneh ini nggak cuma merepotkan, tapi juga menghancurkan. Perbatasan antara India dan Pakistan di wilayah Kagan Gures adalah contoh tragis dari dampak kemanusiaan sebuah garis di peta. Di sini, garis kontrol yang jadi sengketa politik itu digambar gitu aja, tanpa peduli sama sekali soal geografi atau budaya. Hasilnya, garis itu secara brutal membelah komunitas, bahkan keluarga, yang udah hidup berdampingan selama berabad-abad dan menciptakan luka yang nggak wajar. Kutipan ini benar-benar merangkum semua tragedinya. Coba bayangkan, Anda bisa melihat rumah sepupu Anda di seberang lembah. Anda bisa lihat mereka, tapi Anda nggak bisa ketemu mereka. Sebuah garis politik jadi dinding tak terlihat yang memisahkan kalian selamanya. Inilah kenyataan pahitnya.
Garis-garis ini, yang seringkali digambar oleh orang-orang yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya, punya konsekuensi yang nyata dan menyakitkan bagi mereka yang hidup di atasnya. Garis-garis ini memisahkan keluarga, teman, dan seluruh komunitas. Jadi, dari kota puzzle di Eropa, tanah tak bertuan di Afrika, sampai keluarga yang terpisah di Asia, semua perbatasan ini punya satu benang merah. Mereka adalah bukti fisik dari sejarah kita yang berantakan, politis, dan sangat-sangat manusiawi. Jadi, lain kali kalian lihat peta, coba deh perhatiin lagi. Ingat, setiap garis aneh itu bukan kebetulan. Ada cerita di baliknya. Kisah tentang kerajaan, perang, atau bahkan kesalahan sederhana. Peta itu bukan gambar statis. Ini adalah dokumen hidup dari sejarah kita yang rumit dan terkadang absurd. Nah, menurut kalian, perbatasan aneh mana lagi ya yang harus kita bahas selanjutnya?